Oke guys, kali ini kita mau off driving dan praktek mengemudi dengan Mobilio E iVTEC tahun 2014. Nah ini tahun 2014 nih guys. Kaca depannya masih bulat-bulat kayak gini ya, tapi sudah ada fog lampnya dan sudah ada lampu sennya di spion. Oke, langsung aja kita mulai praktek mengemudi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andi Setiantoko. Kali ini kita off driving menggunakan Mobilio dengan praktek mengemudi. Sekalian praktek dan off driving kita guys untuk pagi hari ini. Langkah pertama, oh ya sebelumnya saya sampaikan dulu, ini adalah Mobilio 2014. Interiornya kayak gini, tipe E ya, manual, transmission 5 percepatan. Langsung saja, langkah pertama untuk menjalankan mobil bagi yang masih belajar seperti ini, kita nyalakan dulu mobilnya. Nah, kita kasih contoh nyalakannya. Kita matikan dulu AC-nya. Kita nyalakan dulu. Langkah pertama kita nyalakan. Sudah ditancapkan sini ya. 1, 2. Setelah suara engine berhenti, 3. Nah, kita klik 3 kali, tapi bertahap, jangan langsung. Setelah itu langsung kita kopling penuh, pindah gigi 1, kiri depan, handrem kita tarik, pencet, lepaskan. Nah, setelah itu sen kanan, lihat belakang aman, lepaskan kopling pelan-pelan. Kita lepas pelan-pelan. Nah, ini sudah jalan sendiri ya. Ketika sudah jalan, kita mulai muter setirnya pelan-pelan sambil dilihat belakang. Diluruskan lagi, setirnya diluruskan lagi sambil melepaskan sampai penuh. Nah, setelah ini baru kita gas. Yang gasnya nggak perlu diinjak terlalu dalam ya, cukup ditempelkan saja gitu, nempel aja. Oh ya maaf lupa, AC nya belum saya nyalakan. Seharusnya nyalakan AC itu setelah dinyalakan mesin, nyalakan AC, jangan pas sudah jalan kayak gini. Seharusnya gitu, karena tadi lupa. Oke, kita pindah gigi 2, kita kopling, pindah gigi 2, kita tekan ke kiri, arahkan ke belakang 2 kali, 1, 2, angkat kopling, sisakan 50%, tambah gas, lepaskan sampai penuh. Kenapa kok nggak langsung dilepaskan langsung penuh saja koplingnya ketika pindah? Nah, kemarin materinya sudah saya sampaikan, karena kalau kita langsung lepas full itu mesin bisa anjut-anjutan. Nah itu ya, itu materi kemarin itu tidak saya sampaikan kembali. Nah, ya saya singgung lah supaya tahu bagi yang belum mengikuti sebelumnya. Kenapa kok nggak dilepas full koplingnya? Ya karena kita melepasnya itu tetap kita disisakan pada titik geraknya mobil. Nah, misalkan titik geraknya berapa persen, sisanya 50% ya. 50%-nya jangan langsung dilepas. 50%-nya kita sisakan dilepas pelan-pelan gitu. Itu ya guys ya. Oke. Langkah pindah ke gigi 3 dengan Mobilio. Pindah gigi 3 caranya kita kopling penuh, kita arahkan ke tengah depan. Angkat, tambah gas setelah diangkat 50%-an. Ini sekitar 50% lah naiknya kopling itu. Jadi setelah 50% mobil itu bergerak. Jadi titik geraknya mobil ini adalah sekitar 50%-an. Sehingga kopling diangkat 50%, kita sisakan 50%. Nah, sisanya itu dilepaskan pelan-pelan sambil atau beriringan dengan melepaskan kopling gitu guys. Itu kira-kira 50% atau mungkin 30%. Itu hanya kira-kira saja. Yang jelas kalian bisa mengenali sendiri karakter mobil kalian
di mana titik gerak pada mobil tersebut. Jadi pada titik gerak kopling di mobil kalian, maka disitulah kalian tahan. Nah, setelah pindah gigi, kalian tahan di titik gerak tersebut. Dengan artian bukan menahan lama gitu, enggak ya. Kalau sudah lancar ya kayak enggak ada menahannya, kayak berjalan lancar aja gitu ya. Kalau untuk belajar gitu ya, seakan disisakan setelah mengangkat itu disisakan berapa persen itu, katakan 50%. Setelah itu baru kita tambahi sedikit gas beriringan melepaskan sampai penuh. Itu fungsinya biar tidak anjut-anjutan. Materinya sudah saya sampaikan kemarin. Tidak apa-apa, di setiap video saya sampaikan biar lebih jelas. Mungkin yang belum mengikuti sebelumnya, karena video tutorialnya tidak teratur ya, walaupun sudah ada di playlistnya, itu lumayan teratur lah kalau di playlist. Oke, ini langkah-langkah belok ke kiri. Sen kiri dulu, kita rem dulu. Setelah kita rem, kita kopling, setelah pelan baru kita pindah gigi 2 dari gigi 3. Oh, kita berhenti, pindah lagi gigi 1 karena kita harus berhenti, ramai sekali. Kita rem sama kopling ini. Kalau nggak direm ini mundur ya, belakang. Oke, kita mulai. Oh, masih belum diarahkan Pak Polisi. Udah angkat kopling setengah, lepaskan pelan-pelan sambil tambah gas sampai pelepasan full. Wow, silo banget ini. Pindah gigi 2. Videonya silo enggak ya? Semoga tidak lah. Semoga videonya tetap bagus. Tadi sudah saya cerahkan ya. Saya kira tadi gelap. Waktu mau berangkat itu gelap banget ya. Ternyata setelah jalan jadi kayak gini, silau banget. Settingan kamera nggak sesuai. Gak apa-apa, lanjutkan. Ini dari gigi 3. Gigi 4 itu mulai di kecepatan 55 atau 60 lah. Itu bisa pindah gigi 4. Kalau gigi 3 bisa mulai dari kecepatan 35 atau 40. Itu rekomendasi dari website resminya Astra Daihatsu. Walaupun ini mobilnya Honda, tapi ya mirip-mirip aja sih, tidak jauh beda. Kita berada di sebelah sisi kiri garis. Oke, kita mulai nyalip. Kita lihat belakang, kita sen kanan dulu. Belakang aman, kita salip. Ini di gigi, oh gigi 4 ini. Ya, selama tidak dibutuhkan untuk mengurangi, ketika mau take over atau nyalip, ya nggak perlu kita kurangi sih. Sayangnya ini videonya silau banget guys saya. Semoga tetap bisa dinikmati. Ada pemandangan orang menanam padi di pedesaan seperti ini. Ini ada mobil sayur. Ini posisi masih gigi 3. Kita rem, kita kurangi, pindah gigi 3 dulu biar engine brake main. Kita bel di perempatan. Oke, take over, sen kanan, lihat belakang aman. Kita take over dengan gigi 3 masih powerful ya. Oke, kita ke kiri sedikit. Oh, ini mau belok ini Avanzanya. Kita rem, kita pindah gigi 2 dulu karena kayak mau belok ini. Oke, sen kiri kita. Gigi 2, pindah gigi 3. Kopling penuh, tengah depan, angkat 50%, tambah gas, lepas sampai penuh. Ini karakter koplingnya, ini adalah titik geraknya di sekitar 50%. Sehingga di titik gerak tersebut saya menambah gas serta melepaskan pelan-pelan sampai penuh. Oke, kecepatan 60, sudah waktunya gigi 4. Kita kopling penuh, tengah belakang, angkat 50%, tambah gas, lepaskan sampai full.
Ini praktek teori kemarin biar nggak anjut-anjutan perpindahan giginya. Nah, depan itu adalah pertigaan jalur provinsi. Itu ada sedikit nanjak sedikit gini ya. Kalau kita lepas rem biasanya mundur ya. Kalau berhenti. Kalau langsung jalan ya beda lagi ceritanya. Tapi biasanya kalau pagi ada yang mengarahkan dari Pak Polisi. Nah, itu kita persiapan sen kanan dulu. Kita sambil ngerem. Ini gigi 4, kita pindah gigi 3 dulu, gigi 2. Oke, kita pindah gigi 1 karena berhenti harus pakai gigi 1. Kita kopling, kita rem penuh, angkat, kopling, ya maju pelan-pelan. Sudah diseberangkan kita. Oke, terima kasih Pak Polisi. Kita agak ke kanan ya, karena sisi kiri untuk sepeda motor yang mau mendahului sebelah, biasanya di sebelah kiri biasanya. Secara aturan saya kurang tahu ya, sepeda motor itu seharusnya apakah ya mengikuti mobil cara nyalipnya sebelah sisi kanan, apa boleh dari sisi kiri? Nah, ini belum paham. Yang tahu komen aja ya. Sepeda motor seperti apa aturannya. Oke, ini gigi 4 ya. Kita berada di sisi kiri dari garis marka ini. Oh, depan ada pickup yang mendahului, ngeblong istilahnya. Tapi ya kalau sepi tidak masalah nih. Sudah hal wajar kalau di Indonesia. Selama tidak garis bersambung. Kalau garis bersambung kan melanggar marka. Seperti ini, garis bersambung. Ini kan garisnya menyambung, ini tidak boleh nyalip. Ini garisnya putus-putus, ini diperbolehkan selama memungkinkan catatannya. Kalau tidak memungkinkan ya jangan. Misalkan tidak memungkinkan itu contohnya misalkan ruame gitu ya. Ruame jelas nggak boleh ya. Kondisi rame. Oh iya, kita praktekkan dulu. Kita praktekkan juga masalah pengeriman. Kita rem dulu atau kita kopling dulu. Kalau kita kecepatan di atas 20 kecepatannya, ya kita kopling dulu. Kopling dulu. Maaf, saya ulangi. Banyak sekali yang bertanya di komentar dan saya jawab di sini aja, tidak saya jawab secara langsung di komentar karena banyak sekali. Saya jawab satu, tidak menjawab yang lain. Yang lainnya juga tanya lagi. Saya jawab aja di video. Kita rem dulu atau kopling dulu? Nah, ini berdasarkan situs resmi Toyota, Astra deh. Astra. Yang paling tepat adalah jika kecepatan di atas 20, kita rem dulu, injak pedal rem dulu, baru kita kopling. Karena biar terbantu oleh engine brake-nya bisa berfungsi maksimal. Ditambahkan mungkin kalau kecepatan tinggi, ditambahkan engine brake dengan mengurangi giginya. Nah, itu kalau kecepatan di atas 20. Tapi kalau ketika macet-macetan, kecepatan rendah di bawah 20, antara 10 sampai 15-an. Nah, ketika kita mau ngerem, kita kopling dulu ya. Kopling dulu baru kita rem. Jangan rem dulu baru kopling, gitu ya. Kalau kalian dalam kecepatan tinggi mau ngerem, kalian kopling dulu, itu justru mobil semakin laju kenceng. Misalkan gini ya, ini ya contoh. Nah, misalkan saya kopling dulu gini. Wah, mobil kan semakin kenceng. Nah, walaupun nggak begitu kenceng amat karena nggak menurun. Yang tepat seperti ini adalah kita rem dulu. Kita rem dulu, baru kita kopling, kita kurangi gigi 3, berangsur, kita kurangi lagi gigi 2. Nah, ini yang paling bagus. Baru kita kurangi mungkin gigi 1 karena berhenti harus pakai gigi 1 atau netral dulu lah. Kita netral dulu karena ini kan lampu merah. Kita netral dulu aja.
Itu yang bagus ya, engine brake berjalan. Kalau misalkan kita rem mendadak, bolehkah kita dari gigi 3 ke gigi 5 ke gigi 1? Ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ketika rem mendadak tidak memungkinkan, kita harus bertahap mengurangi. Nah, langsung nggak apa-apanya gimana? Kalau kecepatannya sesuai dengan rekomendasi gearnya. Nah, gear 1 rekomendasinya berapa kecepatannya, gear 2 berapa kecepatannya, kita sesuaikan, itu tidak masalah. Dari gigi 5 langsung gigi 1 sudah tidak masalah. Yang penting sesuai dengan kecepatan yang rekomendasi. Rev matching istilahnya, disesuaikan dengan kecepatan. Gigi itu disesuaikan dengan kecepatan. Oke, kita salib ya ini. Boleh nyelip dari kanan kiri, boleh nggak? Boleh saja ketika dibutuhkan. Juga sudah ada aturannya atau undang-undangnya ya guys. Nah, ini ada lampu merah. Kita mulai persiapan, kita ngerem dulu. Kita pindah gigi 2 biar engine brake-nya main. Nah, ini lampu merah ya. Nah, gigi 2 dulu. Langsung kita rem dulu. Nah, setelah kecepatan lebih di bawah 20, kita langsung kopling. Kita kopling, kita nolkan, pindah dari 2 kita nolkan. Mau pindah gigi 1 karena ini masih lampu merah, tidak jadi, kita nolkan saja ya. Oke, kita nolkan saja. Bentar. Ada orang yang minta ini, kita kasih aja ya. Oke, sudah hijau, langsung gigi 1, main cepat ya. Kalau start cepat gini ya, tidak. Kalau start belajar tadi lepas kopling pelan-pelan, tapi kalau start cepat ya langsung angkat kopling, kira-kira pada titik gerak langsung tambah gas gitu aja, seiring melepaskan kopling secara penuh. Itu ketika start di lampu merah. Oh ya, tadi belum saya sampaikan ya, start di lampu merah gitu. Lalu lintasnya agak padat. Pindah gigi 4. Kalau sudah bisa sebenarnya cepet ya, nggak perlu dia dikasih apa ya istilahnya, dikasih aba-aba pada titik gerak gitu, karena sudah otomatis kaki itu ya. Kalau sudah kalian udah lancar. Banyak yang komen, wah nggak perlu seperti itu. Nah, itu kan bilangnya orang yang sudah lancar. Tapi kalau yang masih belajar ya beda, ya harus pelan-pelan gitu. Oh, ada yang mau nyabrang. Ini gigi 4 ini. Kita kurangi, kopling, tengah, depan, angkat. Nah, kalau kita ngangkatnya misalkan nggak kita kasih apa istilahnya, nggak dikasih jeda, atau maksudnya ketika melepas kopling langsung itu ada andut-andutan, walaupun gigi 4 ya. Kita coba ya, nanti agak ke sana dulu aja. Walaupun gigi 4 ini ya, kita pindahkan gigi 4 ya. Nggak jadi, kita harus berhenti, maksudnya harus pelan. Kita rem dulu ya, rem dulu. Kalau kecepatan di atas 20 jangan kau kopling dulu ya. Itu rekomendasi dari astra.id kalau nggak salah. Cari aja di website ada ya, kopling dulu atau rem dulu. Nah, kan banyak sekali yang komentar itu salah, itu sesat itu. Itu sesat itu. Harusnya kopling dulu baru direm. Itu sesat. Gitu banyak sekali komennya. Ya makanya saya perjelas. Kalau mungkin dia punya referensi lain ya gak apa-apa sih. Tapi setahu saya mulai dari belajar dulu ya itu. Kita mau belok guys. Kita sudah sampai tujuan. Sen kanan dulu. Kita lihat belakang, depan masih ada mobil. Kita belok dulu guys. Belakang aman. Oke, pindah gigi 1 karena berhenti biar tidak mati mesinnya ya.
Oke, aman belakang, pelan-pelan ya. Ini gigi 1. Oke, kita gas lagi. Pindah gigi 2, kiri, belakang. Di komentar banyak sekali yang mempermasalahkan, oh kok itu kok direm dulu, mati no mesinnya. Kalau mobil belum injeksi pun saya pernah coba juga ndak mati mesinnya ya. Kalau kecepatan di atas 20 atau mungkin lebih tinggi lagi, kecepatan di atas 30 ya untuk mobil yang karbu, saya coba juga nggak mati. Saya rem dulu, setelah direm baru kita kopling. Tapi kecepatan rendah memang harus kopling dulu baru direm. Lebih sensitif untuk mobil karbu. Kalau mobil injeksi kan rata-rata sekarang 2005 ke atas itu sudah pakai injeksi kan. Nah, kalau mobil injeksi kan rata-rata sudah sama kayak ini ya. Maksudnya teorinya sama. Kita injek rem dulu baru kita kopling. Itu kecepatan di atas 20 atau 30 lah lebih amannya mobil karbu. Tapi kalau seperti ini kita rem dulu. Tapi kalau kecepatan di bawah itu ya kopling dulu dong. Nah itu ya ilmu yang saya baca dan saya peroleh. Oke, kita sen kanan, kita rem dulu, kopling. Kita pindah gigi 2 dari gigi 3 tadi. Kayaknya berhenti. Kita pindah gigi 1 aja karena berhenti. Menyesuaikan kecepatan ya, pindah gigi itu yang tepat seperti itu. Kalau tidak sesuai kecepatan justru nggak kuat mobilnya. Misalkan dari gigi 5 terus kita harus berhenti mendadak seperti ya misalkan di jalanan seperti itu sering. Apakah kita harus gigi 4 dulu? Ya kalau sudah berhenti ya gigi 1 dong. Kalau sudah berhenti mau jalan lagi maksudnya. Itu. Ini gigi 1, pindahkan gigi 2. Oh iya, ini kita mau belok ke kiri, sana ke kiri, belok kiri, jalannya ya agak sempit sih kalau ini. Kalau pakai elep ya lumayan sempit ini. Nah, kita sen dulu ya, kita sen dulu. Setelah itu kita kopling dulu. Lah ini kan kecepatan rendah, kita kopling dulu baru kita rem. Nah, kalau terlalu pelan mungkin takut mati mesinnya. Kalau misalkan belajar ya ini, misalkan takut mati mesinnya, kita pindah gigi 1. Nah, terus karena ini beloknya patah, kita luruskan dulu spionnya dengan garis itu ya. Nah setelah itu kita angkat koplingnya saja. Nah gini kan sudah lurus ini. Setelah lurus kita puter pelan-pelan, Nah kita rem agak menurun ini. Lihat belakang samping kiri dari spion. Oh aman. Oke kita lanjutkan masuk. Nah, karena agak menurun kita rem. Lepaskan kopling sampai penuh. Nah, itu kalau sudah bisa prosesnya cepat kan banyak. Wah itu menghabiskan kopling, kampas kopling ya karena masih belajar mungkin pelan-pelan ya. Saya kan mengajari ya walaupun saya tidak pintar itu guys ya. Oke sampai di sini dulu ya video kali ini. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi ya yang sudah suhu-suhu. Saya hanya pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye. Sini.